Prime, podcast for curious mind. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Selamat pagi, apa kabar kalian semua di hari Selasa 2 Januari 2024. Bersama saya Lea Baneza di What's Trending KBR Pagi pastinya. Panas luar biasa 2023, gimana tahun ini? Itu yang bakal kita obrolin. Kalau mau mengulas 2023, kira-kira apa nih yang kalian ingat? Situasi percintaan? Kondisi ekonomi atau suhu bumi yang luar biasa tingginya? Jadi was-was ya, kalau tahun lalu aja panasnya udah cukup ekstrim, gimana tahun ini? Emang ya 2023 ini diwarnai berbagai masalah, termasuk persoalan lingkungan dan perubahan iklim. Bahkan di Desember kemarin yang umumnya identik sama musim hujan, warga Jabodetabek malah masih merasakan cuaca terik. Kata Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, suhu panas ini tidak hanya terjadi di Jabodetabek, tapi juga di sekitar selatan ekuator. Tapi selain panas, ada beberapa kasus yang menghebohkan jagat plus 62. Mulai dari kebakaran Bromo karena flare pre-wedding, tingginya polusi udara, meletusnya Gunung Merapi, kebakaran hutan, hingga kebakaran di TPA Putri Cempo Solo. Namun, di tengah persoalan tadi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK menyatakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKLH tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun 2022 menjadi 72,54 poin. Poin ini terdiri dari indeks kualitas udara, kualitas lahan dan tutupan, dan kualitas air laut. Nah, kita bakal bahas gimana sih catatan tahun 2023 soal lingkungan dan proyeksi kondisi lingkungan tahun ini setelah komentar netizen plus 62 berikut ini. Pertama dari akun @fananxx. Kesimpulan 2023 adalah musim panas sepanjang tahun. @psyxx. Jabodetabek sepanjang 2023 kayaknya cuman hujan total seminggu gak sih? Panas banget. @wahyuxx. Kata Pak Guterres tahun 2023 tahun terpanas sepanjang sejarah manusia. @satyaxx. Untuk mengatasi masalah lingkungan hidup dan iklim, salah satunya dengan cara merubah gaya hidup dari awalnya boros emisi menjadi yang rendah emisi. @touchxx. Perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati serta polusi adalah bagian dari 3 krisis planet yang saling terkait yang dihadapi dunia saat ini. Masalah-masalah tersebut perlu diatasi bersama jika kita ingin memajukan tujuan pembangunan berkelanjutan dan menjamin masa depan yang baik bagi planet ini. @ajxx. Masalah yang mungkin terjadi, pertama, akan ada binatang endemik di wilayah Kalimantan yang mungkin akan berkurang populasinya atau bahkan punah. 2. Kesenjangan antara IKN dan kota-kota sekitarnya. Dan yang ketiga, perubahan iklim global yang memicu bencana. @ulfahxx. Bumi kita di tahun 2023 kerasa banget ya, sudah begitu panas akibat perubahan iklim dan pemanasan global. Ternyata menjadi rekor tahun terpanas sepanjang masa. @yesixx. Ayo guys, mulai dari sekarang buat perubahan, #jadi lebih baik yuk. Tanam pohon untuk bumi kita lebih indah untuk masa depan kita semua. Dan yang terakhir dari akun @klxx. Yuk kita tanam minimal 1 pohon di lingkungan kita masing-masing. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Masih bahas soal panas luar biasa 2023. Kalau soal suhu di bumi, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Dwi Korita Karnawati mengatakan berdasarkan data klimatologi, dampak pemanasan global El Nino dan La Nina bakal makin pendek siklusnya. Artinya nih, fenomena ini makin sering terjadi dan panjang waktu kejadiannya lebih lama. Bahkan di Indonesia disebut-sebut masih mengalami El Nino level moderat hingga April 2024. Selama 30 tahun terakhir ini, berdasarkan evaluasi atau data klimatologi, setiap 10 tahun itu kenaikan suhunya 0,3 derajat Celcius. Jadi selama 30 tahun itu sudah
mendekati kenaikan suhu 1 derajat Celcius. Nah, dampaknya apa dengan adanya pemanasan global yang memacu terjadinya kenaikan suhu permukaan? Dampaknya antara lain, ini menurut ahli klimatologi BMKG, antara lain adalah siklus hidrologi yang semakin cepat. Siklus hidrologinya tuh semakin cepat, dipacu semakin cepat. Dan ini menimbulkan kondisi yang ekstrim, baik kalau hujan, ekstrim basah, kalau kemarau, ekstrim kering. Ini data BMKG, data klimatologi menunjukkan sebelum tahun 70 kejadian El Nino dan La Nina itu setiap 5 hingga 7 tahun. Setelah itu sampai hari ini kita hanya 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali. Jadi semakin pendek siklus baliknya El Nino ataupun La Nina. Bahkan tahun 2020, 21, 22, setiap tahun terjadi La Nina. Nah, hal itulah yang dengan bahasa mudahnya seakan-akan memporak-porandakan musim. Cuaca semakin sering ekstrim, durasinya semakin panjang, durasi ekstrimnya semakin panjang dan intensitasnya semakin tinggi. Mengenai daur hujan di Jawa, apakah ada pengaruh pemanasan global? Tidak hanya di Jawa, di Sumatera, di pulau-pulau di Indonesia, memang ada pengaruh pemanasan global, terutama itu tadi, kondisi ekstrimnya itu menjadi semakin sering terjadi dan intensitasnya semakin tinggi. Contohnya, Januari 2020, tanggal 1, mulai tanggal 31 Desember hingga 1 Januari, selama beberapa jam, turun hujan dengan intensitas 377 mm. Hanya selama beberapa jam. Itu memecahkan rekor. Sebelumnya dalam sejarah meteorologi klimatologi, katakanlah sejak tahun 1900 itu belum pernah mencapai angka setinggi itu, yang seharusnya turun dalam 1 bulan tapi menjadi turun dalam beberapa jam. Kejadian semacam ini trennya akan semakin sering terjadi akibat pemanasan global. Lantas seperti apa sih refleksi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK di 2023 dan rencana di 2024? Kita dengarkan penuturan Menteri LHK Siti Nurbaya saat refleksi KLHK tahun 2023 Harmoni Alam 28 Desember 2023. Kinerja penurunan emisi gas rumah kaca kita tahun 2022 relatif baik 42%. Dan coba nanti kita hitung lagi di 2023 walaupun ada kenaikan areal terbakar. Nah, apa yang positif tadi disampaikan bahwa penurunan emisi gas rumah kaca 229 juta ton CO2. Ada 32 juta ton. Dan dalam record kita 1,1 juta tahun 2022. Ya, 1.100 juta atau 1,1 gigaton. Dan dari energi sendiri sudah 715 juta ton. Jadi kita memang masih harus terus mengaitkan antar kegiatan dengan hasil-hasil emisi yang terjadi. Nah, saya juga sudah melapor kepada Bapak Presiden bahwa kita memproyeksikan jangan ada TPA baru mulai 2030 atau lebih awal. Saya juga sudah melapor bahwa landfill bisa menjadi landfill mining untuk circular economy. Kemudian TPA, apakah keseluruhan ataukah selektif dengan situasi yang ada, perlu dipertimbangkan dan Bapak Presiden juga sudah setuju untuk menjadi PAM of Fit, jadi objek pengamanan objek vital. Nah, supaya bisa ditangani dengan baik. Karena begitu TPA kebakaran itu racunnya ampun, untung aja kemarin cepat ditangani sehingga nggak ada orang yang meninggal begitu ya. Ada catatan pentingnya untuk tahun ini dan nyambung ke tahun depan bahwa pada APL dengan high conservation value forest itu
Kita coba dekati dengan pendekatan preservation. Jadi konservasi tetapi lebih kepada peningkatan perbaikannya. Jadi tentu selain di areal konservasi, hutan lindung ataupun hutan produksi, juga yang di areal masyarakat. Newsbeat. Peneliti Stanford Internet Observatory menemukan materi pelecehan seksual digunakan untuk pelatihan model-model hasil gambar kecerdasan buatan atau AI. Peneliti membongkar temuan gambar materi pelecehan dalam data publik pelatihan AI yang diduga digunakan untuk mempermudah model AI membuat gambar baru dan realistis terkait deepfake. Kumpulan data besar yang diteliti disebut LAION5B, berisi miliaran gambar yang diambil dari media sosial dan situs web hiburan dewasa. Dikabarkan, organisasi terkait kumpulan data itu sudah menerima salinan penelitian dari Stanford dan tengah mengevaluasi temuan ini. Tak hanya krisis air dan pangan, jalur Gaza dilanda krisis pembalut, alat sterilisasi, dan kebersihan pribadi wanita. Melansir The New Arab, wanita di jalur Gaza Palestina terancam penyakit akibat tidak adanya alat kebersihan selama perang terjadi. Bahkan, dikabarkan ada seorang wanita yang melahirkan di tengah perang mengalami infeksi bakteri genital lantaran tidak ada pembalut dan alat-alat selama masa pasca melahirkan. Meski dirawat di rumah sakit, perempuan-perempuan di jalur Gaza tetap tidak bisa mendapatkan peralatan yang bersih. Mereka hanya diberikan potongan kain sebagai pengganti pembalut lantaran krisis. Seorang guru di negara bagian India, Karnataka, menjadi sorotan warganet di media sosial lantaran fotonya bersama 10 muridnya dianggap mesra. Diketahui foto itu berasal dari kegiatan study tour ke Chikaballapur. Belakangan diketahui dia bukan sekadar guru, melainkan kepala sekolah SMA Negeri Desa Murugamala. Dikabarkan orang-orang tua dari murid yang fotonya tersebar di media sosial itu pun menggugat sang guru ke kepolisian. Setelah viral dan mendapat berbagai hujatan, pihak sekolah memutuskan sang guru dan kepala sekolah itu diberhentikan sementara. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Nah, kalau catatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI soal masalah-masalah lingkungan, termasuk perubahan iklim, kita tanyakan pengkampanye hutan dan kebun Wahana Lingkungan Hidup WALHI, Uli Arta Siagian. Mbak Uli, pertama gimana sih catatan WALHI sepanjang 2023 ini? Khususnya soal lingkungan hidup di Indonesia ya Mbak, masalahnya apa aja sih yang jadi sorotan? Beberapa persoalan-persoalan deforestasi gitu ya, yang kemudian disebabkan oleh ekspansi pertambangan nikel untuk bagian Sulawesi dan Maluku Utara. Nah, dua wilayah ini setidaknya dalam 1 tahun terakhir mengalami peningkatan deforestasi yang tinggi gitu kan. Beberapa hal lainnya juga berkaitan dengan bank tanah. Bank tanah ini juga jadi implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja ya Mbak ya, yang di banyak wilayah itu kemudian juga berkonflik dengan masyarakat gitu. Masyarakat nggak tahu tiba-tiba kemudian wilayah yang selama ini mereka kuasai dikuasai oleh bank tanah gitu. Nah, belum lagi kemudian soal pemutihan kawasan hutan ya, 3,3 juta sawit dalam kawasan hutan akan diputihkan. Nah, belum lagi kemudian sebagai dampak atau akumulasi dari semua ekspansi industri ekstraktif itu, peningkatan bencana ekologis meningkat gitu ya Mbak ya. Banjir, longsor semakin masif terjadi. Setidaknya selama 5 tahun terakhir WALHI itu mencatat kejadian banjir dan longsor itu adalah kejadian bencana hidrometeorologi yang paling banyak terjadi. Oke Mbak Uli, kalau soal krisis iklim gimana tuh? Sampai saat ini WALHI mencatat setidaknya ada 6 pulau yang sudah tenggelam akibat krisis iklim gitu. Dan kalau tidak ada situasi yang berubah di 2024 nanti, krisis iklim akan semakin parah dan lagi-lagi masyarakat biasa yang hidup di kampung-kampung, terkhususnya masyarakat yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah masyarakat yang akan pertama sekali menjadi korban dari krisis iklim. Bahkan kita semua terancam menjadi pengungsi iklim gitu ya. Kemudian yang tidak dilihat sebagai sesuatu yang penting untuk dikerjakan dan dirumuskan kebijakan untuk bisa negara itu melindungi rakyat dari ancaman krisis iklim yang semakin parah. Nah, itu Mbak setidaknya catatan di tahun 2023 yang WALHI lihat gitu ya, dan secara politik hukumnya masih mengarah pada perlindungan modal gitu ya, lalu kemudian memberikan karpet merah kepada korporasi dengan mengabaikan instrumen lingkungan hidup dan tidak menegakkan penegakan hukum atau tidak menjalankan penegakan hukum dengan semakin baik gitu. Nah, banyak banget ya Mbak tadi persoalannya. Nah, kalau penanganannya sendiri gitu, gimana? Sudah oke belum?
semakin banyak protes yang muncul ke permukaan, itu sebenarnya menunjukkan bahwa tidak ada penanganan yang maksimal dari negara gitu ya. Semakin masif terjadi bencana ekologis menunjukkan tidak ada upaya yang maksimal yang dilakukan oleh negara untuk melindungi rakyatnya gitu ya. Negara mengklaim bahwa mereka sudah berhasil menurunkan deforestasi gitu ya Mbak ya. Dan itu disampaikan dengan sangat bangga oleh Presiden Jokowi di pertemuan COP kemarin. Sebenarnya penurunan deforestasi itu bukan karena upaya baik dan effort dari negara gitu. Tapi memang karena hutannya udah habis gitu ya. Di Sumatera hutannya udah habis, di Kalimantan udah habis, di Sulawesi menuju habis, di Maluku Utara juga menuju habis, di Papua sekarang hutannya udah dikapling-kapling untuk izin industri ekstraktif gitu ya. Jadi penurunan deforestasi itu bukan karena jumlahnya turun, tapi memang jumlah luasan hutan kita itu udah semakin habis gitu. Jadi sebenarnya tidak relevan membandingkan penurunan deforestasi tahun ini gitu ya dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, Mbak Uli, salah satu yang jadi sorotan dan mungkin paling diingat oleh masyarakat di 2023 itu kan soal panasnya ya Mbak ya. Panas banget gitu. Bahkan di Desember kemarin, warga Jabodetabek masih banget ngerasain panas. Nah, kira-kira perlu ada perubahan apa sih Mbak biar kondisi ini tuh nggak semakin parah gitu? Iya, saya juga lagi di Bengkulu dan terasa panas sekali Mbak. Panas itu hampir di semua wilayah. Prediksinya kan panas ini kan dia sampai awal tahun 2024 ya. Dan banyak riset akademik yang bilang bahwa panas ini adalah dampak dari perubahan iklim yang semakin masif gitu ya. Jadi kita bukan lagi pemanasan global tapi mendidih global kan, itu yang PBB juga bilang gitu. Nah, untuk mengubah itu sebenarnya harus diikuti dengan perubahan struktural juga Mbak, karena panas ini dia tidak lahir dari ruang yang hampa persoalannya, tapi dia adalah hasil dari tadi ya kelindan kepentingan ekonomi politik yang terjadi bukan hanya skala nasional di Indonesia tapi global gitu ya. Nah sehingga memang yang harus diubah juga adalah kritik terhadap strukturalnya gitu, kritik terhadap kebijakannya gitu ya, dan kemudian mengubah cara pandang terhadap pembangunan itu sendiri gitu. Nah sekarang itu kan Indonesia, bahkan mungkin hampir semua negara di global itu meletakkan satu model pertumbuhan ekonomi yang kita nggak tahu pertumbuhannya itu batasannya sampai apa gitu ya. Apakah sampai kemudian kutub utara dan kutub selatan itu mencair lebih banyak sehingga kita kemudian bilang, oh ya kita sudah mengalami titik pertumbuhan yang baik gitu ya. Nah itu kan nggak ada tuh Mbak batas pertumbuhannya gitu. Nah model itu yang kemudian sedang dilawan saat ini dengan ekonomi yang paradigma ekonomi regeneratif gitu ya. Jadi kalau Walhi bilangnya ekonomi Nusantara gitu. Jadi kita membangun satu ekonomi berdasarkan dengan kekuatan kolektif masyarakatnya, komunitasnya, dan itu didukung oleh ekosistem yang baik gitu ya, alam yang baik. Karena sebenarnya nggak akan ada ekonomi yang baik di atas lingkungan yang buruk atau di atas ekosistem yang buruk gitu. Oke, Mbak Uli, gimana sih catatan Walhi soal 2024 ini? Proyeksi kondisi lingkungan di Indonesia bakal seperti apa? 2024 nanti gerakan yang harus banyak muncul itu adalah gerakan dari rakyat itu sendiri gitu Mbak. Karena tadi ya agak sulit kemudian meletakkan harapan yang besar kepada pemimpin siapapun nanti yang menang dengan model landscape politik yang ada sekarang gitu ya. Nah, tantangan kita adalah bagaimana bisa membangun gerakan rakyat yang benar-benar solid, terkonsolidasi, dan punya kesadaran yang tinggi gitu ya, untuk kemudian mengubah sistem yang saat ini merugikan banyak sekali orang dan merugikan lingkungan gitu. Jadi malah saya ngelihatnya dari sisi yang itu gitu Mbak. Terima kasih, itu tadi pengkampanye hutan dan kebun wahana lingkungan hidup Walhi Indonesia, Uli Arta Siagian. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia dimulai dari kabar pemilu 2024. Presiden Joko Widodo mewanti-wanti Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar tetap netral dan tidak berpihak pada pemilu 2024. Menurut Jokowi, KPU bisa saja dicurigai tidak netral. Jokowi memerintahkan KPU tetap mengikuti aturan dan tidak melenceng. Kata Jokowi, penyelenggaraan pemilu harus dijaga bersama-sama. Jokowi juga mengingatkan besarnya ancaman bagi KPU dan legitimasi pemilu negeri ini. Jokowi meminta KPU menjaga sistem informasinya agar tidak diretas. Ia menekankan keteledoran teknis bisa berimplikasi pada konflik politik dan merembet kemana-mana. Akibatnya, kondusivitas bisa terganggu.
Selanjutnya ke Jakarta. Uji materi dilayangkan seorang karyawan swasta Wiwit Purwito ke Mahkamah Konstitusi MK. Permohonan uji materi meminta MK melarang adegan percintaan dalam film yang menggunakan seragam sekolah dan berlatar sekolahan, khusus di tingkat SMA sederajat. Permintaan larangan adegan percintaan mengacu pada uji materi pasal 48 ayat 4 huruf E Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Wiwit meminta MK menyatakan pasal 48 ayat 4 huruf E UU 32 2002 bertentangan dengan UU 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. MK diminta mengubah frasa pasal tersebut menjadi perlindungan terhadap anak-anak, remaja dan perempuan sepanjang dimaknai larangan penampilan tempat pendidikan sekolah setingkat SLTA atau sederajat atau memakai seragam sekolah pradegan percintaan lawan jenis. Terakhir mampir ke Sulawesi. Presiden Joko Widodo meminta evaluasi dan peningkatan keamanan di lokasi smelter nikel. Ini menanggapi peristiwa kecelakaan kerja di PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) yang menewaskan 19 orang. Jokowi menganggap pengoperasian smelter nikel sulit dilakukan dan memerlukan ukuran tabung yang sangat besar dan pemanasan yang sangat tinggi. Jokowi mengaku telah berkali-kali memantau smelter nikel di tanah air. Jokowi meminta pengelolaan mesti memperhatikan unsur keamanan smelter tersebut. Perlu adanya audit dan checking, kata Jokowi, kalau perlu double atau triple check. Dia juga meminta antisipasi agar kecelakaan serupa tidak terus berulang. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update.